Kamu tahu apa yang dikatakan Stephen Hawking? Bukti terbaik yang kita punya bahwa perjalanan waktu nggak mungkin terjadi dan nggak akan pernah terjadi adalah kita belum pernah diserbu oleh segerombolan turis dari masa depan. Tapi gimana kalau para turis ini datang ke masa kita, tapi mereka melakukannya secara diam-diam? Kamu bahkan mungkin pernah bertemu dengan salah satu dari mereka. Yuk kita lihat penjelajah waktu yang paling terkenal. Perkenalkan Orin, dia adalah cyborg yang datang kepada kita dari tahun 2050 untuk menghentikan kiamat yang akan datang. Pada 2020, dia muncul di sebuah acara TV di mana dia mengatakan seluruh dunia ada di dalam Matrix, kemudian dia menjadi berita utama dan memberikan wawancara kepada kanal YouTube populer. Sebagai bukti dia adalah cyborg, dia mendemonstrasikan suara robotiknya yang bisa dibuat dalam program komputer sederhana. Dan dia juga menyebut dirinya kita karena dia menyatakan dirinya sebagai kesadaran kolektif yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Orin menjadi terkenal karena ramalannya tentang masa depan, namun ternyata banyak ahli yang telah mengumumkan ramalan ini sebelumnya. Dia juga bilang sebuah perusahaan besar sedang menekan umat manusia dan kita berada di dalam simulasi komputer yang rumit. Kalau kita nggak memperbaiki diri atau peduli terhadap satu sama lain dan alam, maka kiamat akan dimulai pada 2050. Orin nggak lagi muncul di acara-acara besar, tapi dia punya basis penggemar kecil yang menyukai segala macam teori yang fantastis. Penjelajah waktu lainnya adalah Adam Archen yang datang kepada kita dari tahun 2045. Ada sebuah wawancara dengannya di YouTube di mana dia berbagi beberapa detail tentang masa depan Amerika Serikat. Setelah itu videonya menjadi viral dan menjadi berita utama di banyak surat kabar. Archen melaporkan presiden resmi terakhir negara Amerika Serikat adalah putri Martin Luther King III, Yolanda Reyna King, dan dia akan menjadi presiden Amerika Serikat terhebat dalam sejarah. Peristiwa menarik lainnya yang diumumkan Archen akan terjadi pada 2028. Dia bilang manusia akan mengetahui tentang keberadaan peradaban luar angkasa. Dia menambahkan, makhluk-makhluk ini nggak akan datang dari luar angkasa. Dia juga bilang dunia akan beralih ke mata uang digital tunggal dan semua uang tunai akan hilang. Tentu saja nggak ada yang mempercayainya, sehingga para ahli melakukan tes pendeteksi kebohongan. Dan Adam Archen berhasil melewatinya. Dia bilang dia punya sebuah chip di tangannya untuk memfasilitasi perjalanan waktu. Peradaban luar angkasa akan tiba di bumi pada 2028 dan pada 2045 manusia akan lebih dekat dengan robot. Pendeteksi kebohongan gak menyatakan Archen berbohong, tapi ini bukan berarti dia berkata jujur karena alat ini bisa ditipu dengan bantuan pelatihan khusus. Bagaimanapun pada 2028 kita akan mengetahui apakah Archen benar atau tidak. Semua penjelajah waktu ini tiba di masa lalu dan untuk beberapa alasan nggak menggunakan pengetahuan dari masa depan. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu bisa kembali ke 50 tahun yang lalu? Mungkin kamu akan menginvestasikan uangmu pada saham perusahaan baru yang akan menjadi perusahaan besar yang mahal. Dengan begini, semua orang akan percaya kamu benar-benar berasal dari masa depan. Dan ngomong-ngomong, ada seorang pria loh yang melakukannya. Dia menginvestasikan $800 di bursa saham dan menghasilkan $350 juta. Nama orang ini adalah Andrew Carson dan dia mendapatkan jackpot besar pada 2003. Namun dia nggak bisa menikmati kehidupan yang kaya raya karena FBI mendatanginya. Andrew menjual beberapa saham dan membeli saham lainnya dan melakukannya dengan sangat sukses. Dengan demikian dalam beberapa bulan dia menjadi seorang jutawan. Komisi Sekuritas nggak percaya dengan kebetulan seperti itu, jadi mereka memanggil FBI. Selama interogasi, semua orang yakin Andrew akan mulai membela diri dan mengatakan bahwa dia beruntung. Namun dengan tenang dia menjawab, dia datang dari tahun 2256 dengan bantuan mesin waktu.
Tentu saja nggak ada yang menganggapnya serius, namun ketika FBI mulai mencari informasi tentang pria ini, mereka nggak menemukan apapun. Andrew Corzine nggak punya dokumen, dia nggak ada dalam database apapun, dia muncul begitu saja dan mulai menghasilkan banyak uang. Dia diinterogasi selama sekitar 4 jam dan sikapnya cukup tenang. Sepertinya sih dia berkata jujur, tapi dia nggak memberitahu mereka lokasi mesin waktu itu. Ketika pers mengetahui tentang pria ini, dia langsung menjadi selebriti. Situs-situs berita terkenal mulai menulis tentang Andrew Corzine. Artikel-artikel muncul di Jepang, Australia, Jerman, Inggris, dan negara-negara lain. Dan tentu saja para jurnalis mulai menelpon FBI untuk mencari tahu lebih banyak detail tentang pria ini. FBI bilang kepada mereka seluruh cerita itu adalah fiksi dan gak ada Andrew Corzine. Informasi tentang dia muncul di sumber internet yang dikenal dengan berita palsunya. Pada titik tertentu, artikel tentang penjelajah waktu itu entah bagaimana masuk ke Yahoo dan menjadi viral. Jadi seperti yang kita lihat, semua pernyataan tentang penjelajah waktu adalah fiksi atau bohong. Pembicaraan tentang perjalanan seperti itu muncul berkat film dan buku yang fantastis. Budaya pop telah sangat mempengaruhi konsep fantastis ini dan menciptakan beberapa teori yang mengklaim perjalanan waktu itu nyata dan beberapa orang percaya akan hal itu. Terutama mereka yang jauh dari sains. Tapi, apa pendapat ilmuwan sungguhan tentang hal ini? Apakah perjalanan seperti itu benar-benar mustahil? Yuk kita cari tahu. Para ilmuwan mengatakan ya, perjalanan waktu itu nyata karena kita sekarang melakukan perjalanan waktu. Waktu bergerak maju dan kita bergerak bersamanya. Kita bisa menyebutnya sebagai perjalanan, tapi kalau kita perlu pergi ke masa depan atau kembali ke masa lalu, semuanya jauh lebih rumit. Ingat teori relativitas Einstein? Teori ini bilang waktu bergerak relatif terhadap pengamat dan gak punya nilai yang konstan. Untuk lebih memahaminya, berikut adalah contoh sederhana. 10 rambut di kepalamu, banyak atau sedikit? 10 helai rambut dalam semangkuk sup, banyak atau sedikit? Semuanya relatif dan tergantung pada kondisinya. Hal yang sama juga terjadi pada ruang dan waktu. Kalau kita bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, mendekati kecepatan cahaya, maka waktu akan melambat bagi kita. Persepsi waktu menjadi berbeda bagi orang yang sedang berlari dan orang yang sedang berdiri diam. Kalau kita berada di dekat objek yang berat, katakanlah 1000 kali lebih berat daripada matahari, maka waktu di dekat objek ini juga akan melambat berkat gravitasinya yang kuat. Dalam hal ini perjalanan waktu bisa terjadi kalau kamu adalah orang tua dan bertemu dengan temanmu yang masih muda 50 tahun yang lalu. Kenapa kamu masih sangat muda? Oh, aku baru aja terbang di ruang angkasa dengan kecepatan yang luar biasa selama ini. Itu aja. Tapi ini nggak berarti teman ini hanya duduk di pesawat luar angkasa selama 50 tahun dan nggak menua. Enggak lah, waktu berbeda baginya. 10 tahun bagimu di bumi adalah waktu yang lama, tapi baginya 10 tahun ini berlalu seperti setengah jam. Gravitasi dan kecepatan membelokkan waktu, karena itulah astronot Scott Kelly yang menghabiskan 1,5 tahun di orbit menjadi 5 milidetik lebih muda daripada saudara kembarnya setelah tiba di bumi. Selama ini Scott menghabiskan waktunya di dalam pesawat luar angkasa yang terbang di orbit dengan kecepatan tinggi dan dia juga berada lebih jauh dari pusat gravitasi planet ini. Jadi waktu berjalan lebih lambat 5 milidetik baginya daripada saudaranya. Secara objektif, waktu selalu berjalan dengan kecepatan yang sama, tapi kecepatannya berubah di dalam persepsi pengamat yang berbeda dalam kondisi yang berbeda. Itulah yang dimaksud dengan teori relativitas. Lalu bagaimana dengan melompat ke masa depan atau masa lalu seperti di film-film? Lubang cacing akan membantumu dalam hal ini. Ini adalah sesuatu seperti terowongan yang melewati ruang dan waktu dan bisa menghubungkan segmen waktu yang berbeda di berbagai tempat di alam semesta. Lubang cacing seperti kode curang yang bisa melanggar hukum alam semesta. Lubang cacing sulit dipahami, punya ukuran yang berbeda, nggak bisa diprediksi, muncul di ruang angkasa, dan menghilang. Tapi masalah utamanya, lubang cacing hanya ada dalam teori dan fiksi ilmiah dan belum pernah ditemukan di alam semesta kita oleh para ilmuwan.